Kukosongkan rumah dan kutinggalkan surat cerai saat tahu ia pergi berlibur dengan selingkuhannya dengan alasan dinas. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, aku duduk di teras rumah kami sambil menyesap teh hangat. Matahari sore mulai tenggelam, menebarkan cahaya keemasan yang seharusnya terasa damai. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Sudah hampir sebulan ini, Mas Indra pulang larut malam, selalu dengan alasan yang sama. Lembur, Dint. Proyek kantor lagi banyak. Awalnya, aku percaya saja. Aku tahu pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan kontraktor memang menyita waktu. Tapi belakangan, naluriku terusik. Ada yang tidak beres. Malam sebelumnya, saat ia tertidur pulas setelah mandi, aku melihat ponselnya bergetar. Biasanya, aku tak pernah memeriksa teleponnya. Kami selalu punya batasan privasi yang saling kami hormati. Tapi kali lain, seperti ada bisikan dalam kepalaku yang mendorongku untuk melirik layarnya. Sebuah notifikasi dari WhatsApp muncul. Besok kita ke Bali ya, sayang. Jangan lupa transfer lagi. Aku mau beli tas baru. Memberikan ciuman. Pengirimnya bernama Anggi. Dadaku sesak. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin ini salah paham. Mungkin ini teman kerjanya. Mungkin. Tapi kemudian, tanpa sengaja aku membuka galeri fotonya. Dan di sana, tersimpan rapi foto-foto Mas Indra dengan seorang wanita cantik berambut panjang, berpelukan di pantai, tertawa di restoran mewah, bahkan selfie mereka berdua di dalam kamar hotel. Tanganku gemetar. Aku menatap suamiku yang sedang terlelap, wajah yang selama ini kupikir hanya mencintaiku. Ternyata, di balik senyum manisnya, ada kebohongan yang begitu dalam. Aku menahan isak. Tidak, aku tidak akan menangis sekarang. Aku harus berpikir jernih. Kubalikan tubuhnya pelan-pelan, kucari tanda-tanda lain. Bau parfum wanita yang bukan milikku? Tidak. Tapi di saku jaketnya, kutemukan karcis parkir dari sebuah hotel bintang 5. Tanggalnya minggu lalu, saat ia bilang sedang dinas luar kota. Jadi selama ini, uang yang kau paksa aku hemat, kau pakai untuk perempuan lain. Aku menggigit bibirku sampai nyaris berdarah. Kemarahan dan kesedihan bergulat di dadaku. Tapi satu hal yang aku tahu. Aku tidak akan diam saja. Aku akan membiarkan dia berpikir aku tidak tahu. Sementara aku menyusun rencana yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Malam itu, setelah menemukan bukti-bukti tak terbantahkan itu, aku memutuskan untuk tidak langsung berteriak atau menangis histeris. Aku menunggu Indra bangun, duduk di tepi tempat tidur dengan ponselnya di tanganku, menatapnya dengan tatapan yang dingin dan penuh pertanyaan. Ketika matanya terbuka perlahan, masih berkabut oleh kantuk, ia terkejut melihatku sudah terjaga dengan posisi seperti itu. Kok belum tidur, Dint? Suaranya serak, masih diliputi rasa kantuk. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa cinta di matanya, atau setidaknya, penyesalan. Tapi yang kutemukan hanya kebingungan. Kamu kenapa? Ada masalah? Tanyanya lagi, sekarang sudah lebih sadar, duduk di sampingku. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya melemparkan ponselnya ke pangkuannya. Layarnya masih menyala, menampilkan pesan terakhir dari Anggi. Jelaskan, kataku, suaraku datar, jauh lebih tenang daripada yang kuduga. Indra melihat ponselnya, dan dalam sekejap, wajahnya berubah. Warna wajahnya memudar, matanya melotot, dan aku bisa melihat denyut nadinya di pelipisnya berdetak lebih kencang. Dint, ini. Aku tidak mau alasan, Indra. Aku mau kebenaran. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas,
seolah menyerah. Aku kenal Anggi beberapa bulan lalu. Dia teman kantor. Awalnya cuma teman, tapi kemudian kamu membawanya ke Bali, membelikannya tas, dan menggunakan uang tabungan kita untuk itu. Potongku, suaraku mulai meninggi. Indra menggeser pandangannya, tidak bisa menatap mataku. Aku tahu aku salah. Aku cuma butuh waktu sendiri. Din, kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, terlalu perfeksionis. Aku butuh seseorang yang... Apa? Suaraku tiba-tiba meledak. Kamu menyalahkanku? Jadi karena aku bekerja keras untuk masa depan kita, karena aku berusaha mengatur keuangan dengan baik, itu alasanmu untuk berselingkuh? Indra menggeleng, tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Kamu tahu berapa lama aku menabung untuk DP rumah itu? Berapa banyak yang aku korbankan? Dan kamu dengan mudahnya mengambil uang itu untuk perempuan lain. Aku bangkit dari tempat tidur, tidak tahan lagi berada di dekatnya. Dadaku sesak, tapi air mataku tidak keluar. Aku terlalu marah untuk menangis. Indra mencoba meraih tanganku. Din, aku minta maaf. Aku tidak berpikir jernih. Aku akan putus dengan dia. Aku janji. Aku menarik tanganku dengan kasar. Jangan sentuh aku. Aku berjalan ke pintu kamar, lalu berhenti sejenak. Kamu tidur di sofa malam ini. Besok kita bicara lagi. Aku meninggalkannya di kamar, menutup pintu dengan perlahan tapi tegas. Begitu sampai di ruang tamu, lututku gemetar. Aku merosot ke lantai, menekan mulutku dengan tangan agar tidak menjerit. Tapi di tengah kesedihan itu, satu hal yang jelas, aku tidak akan memaafkannya. Dan aku akan memastikan ia menyesal selamanya. Pagi itu, setelah malam yang penuh gejolak emosi, aku duduk di depan laptop dengan secangkir kopi pahit yang sudah dingin. Mata merah karena kurang tidur. Tapi pikiran jauh lebih jernih dari yang kuduga. Aku harus mengetahui sejauh mana pengkhianatan ini berlangsung. Dengan tangan yang gemetar tapi penuh tekad, aku membuka aplikasi mobile banking kami. Aku memasukkan password dengan hati-hati, seolah-olah setiap ketukan jari di keyboard adalah paku yang menancap di hatiku sendiri. Begitu masuk, aku langsung membuka riwayat transaksi 3 bulan terakhir. Ya Tuhan! Lututku hampir tak mampu menahan tubuhku ketika melihat deretan transfer rutin setiap minggu ke nomor rekening yang tidak kukenal. 5 juta di sini, 8 juta di sana, bahkan ada satu transfer besar 30 juta rupiah tepat seminggu sebelum ulang tahunku bulan lalu. Uang yang katanya dipakai untuk proyek darurat di kantor. Jadi ini yang terjadi dengan uang DP rumah kita selama ini. Bisikku lirih sambil menelusuri transaksi besar 50 juta yang membuat tabungan kami menyusut drastis. Tanganku mengklik detail transaksi itu, dan di kolom keterangan tertulis jelas, pembayaran mobil Anggi, dealer Mitsubishi. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan nafas yang tiba-tiba menjadi pendek dan cepat. Tapi ketika ku buka lagi, ada bukti lain yang lebih menyakitkan. Transfer ke butik-butik mewah, hotel-hotel berbintang, bahkan tiket pesawat ke Bali dan Lombok, semuanya di tanggal-tanggal ketika Indra mengaku sedang dinas luar kota bulan-bulan kemarin. Dengan perasaan hampa, aku membuka media sosial Anggi. Profilnya terbuka untuk umum, penuh dengan foto-foto kemewahan yang sekarang aku tahu dibiayai oleh keringatku. Ada foto dia tersenyum bangga di depan mobil baru. Captionnya, "Thank you my love for the surprise." Tanggal postingannya persis sehari setelah transfer besar itu. Yang paling menyakitkan adalah foto mereka berdua di pantai Bali. Anggi memakai tas branded yang sama dengan yang kulihat di katalog online minggu lalu. Tas yang kuinginkan tapi kubatalkan karena ingin menabung lebih giat. Indra bahkan memakai kaper yang kubelikan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Tersenyum lebar dengan tangan melingkar di pinggang perempuan itu. Air mata akhirnya jatuh. Tapi bukan air mata sedih melainkan kemarahan yang membara. Aku menyusuri setiap postingan,
setiap tanda pengkhianatan, sambil mencatat detail-detail penting di buku catatanku. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, tapi penipuan yang terencana. Ketika aku memeriksa email kami, kutemukan lebih banyak lagi. Konfirmasi reservasi hotel untuk 2 orang, tagihan kartu kredit di restoran-restoran mewah, bahkan pengiriman bunga yang tidak pernah sampai ke rumah. Semua bukti ini seperti pisau yang terus mengiris hatiku, tapi aku terus membuka satu demi satu, memastikan aku memiliki semua fakta. Di laci meja kerja Indra, kutemukan satu lagi kejutan, brosur pernikahan dari sebuah vendor mewah. Awalnya kupikir itu sampah iklan biasa, sampai kulihat catatan kecil di sudutnya. Anggip Indra, Jun 2024, dengan nomor telepon konsultan pernikahan. Tanggalnya hanya 6 bulan lagi. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Dia benar-benar berencana meninggalkanku. Selama ini aku bekerja keras, berhemat, mendukung karirnya, sementara dia diam-diam membangun kehidupan baru dengan perempuan lain menggunakan uang kita, uangku. Aku memeluk erat bukti-bukti ini, air mataku sudah kering. Sekarang yang tersisa hanya satu tekad. Mereka akan menyesal telah mempermainkanku. Mereka akan tahu apa artinya menghancurkan seorang wanita yang selama ini terlalu baik. Malam itu, setelah mengumpulkan semua bukti pengkhianatan Indra, aku duduk di lantai kamar tamu yang gelap, hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu jalan. Tubuhku lelah, tapi pikiranku berputar kencang seperti mesin yang baru saja dihidupkan. Aku memandangi tumpukan print-out bukti transfer, screenshot pesan, dan foto-foto kebahagiaan mereka. Semua tersusun rapi di hadapanku, bagaikan puzzle pengkhianatan yang akhirnya lengkap. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Kubuang jauh-jauh rasa sedih yang tersisa. Air mataku sudah kering, digantikan oleh tekad yang membara. Aku bukan lagi Dinda yang polos, yang percaya pada cinta buta. Sekarang, aku adalah Dinda yang bangkit, yang akan membuat Indra dan Anggi merasakan penderitaan yang lebih dalam daripada yang mereka timpakan padaku. Tahap pertama, pura-pura tidak tahu. Aku memutuskan untuk bersikap seolah-olah aku menerima permintaan maafnya. Esok paginya, saat Indra masuk ke dapur dengan wajah penuh penyesalan palsu, aku tersenyum tipis. Aku marah, tapi mungkin kita bisa coba perbaiki ini, kataku, membuat matanya berbinar. Dia langsung memelukku erat, berbisik, aku janji akan jadi lebih baik, Din. Aku sayang kamu. Aku membiarkan pelukannya, tapi hatiku dingin. Sayang? Kau bahkan sudah merencanakan pernikahan dengan perempuan lain. Tahap kedua, amankan aset. Diam-diam, aku mulai memindahkan uang dari rekening bersama ke rekening pribadi yang baru kubuat. Aku juga menghubungi notaris untuk memisahkan hak atas rumah, properti yang sebenarnya lebih banyak aku yang membayar. Aku tahu Indra tidak akan curiga karena selama ini aku yang mengatur keuangan. Aku juga menjual perhiasan dan barang berharga lainnya, mengubahnya menjadi uang tunai. Jika Indra bisa menguras tabungan kami, aku bisa lebih cerdik. Tahap ketiga, persiapkan kepergian. Aku menyewa kontrakan kecil di kota 11, jauh dari sini. Perlahan, aku mulai memindahkan barang-barang berharga dan dokumen penting tanpa sepengetahuannya. Aku bahkan mengubah alamat pengiriman paket dan surat-surat penting ke alamat orang tuaku. Tahap keempat, biarkan dia merasa aman. Aku membiarkan Indra berpikir bahwa aku benar-benar memaafkannya. Aku bahkan berpura-pura sibuk dengan pekerjaan, memberinya ruang untuk kembali bertemu Anggi, karena aku tahu, semakin dia merasa aman, semakin besar kejatuhannya nanti. Suatu malam, saat Indra mengira aku sudah tidur, aku mendengarnya berbisik di telepon. Tenang, sayang. Dia sudah mau memaafkanku. Kita tetap bisa lanjutkan rencana kita. Aku menggigit bibirku sampai nyaris berdarah. Rencana apa lagi yang kau sembunyikan, Indra? Tahap kelima,
hancurkan dunianya. Ini bagian yang paling kunantikan. Aku sudah menyiapkan segalanya. Tanda centang tebal rumah akan dikosongkan total saat dia pergi, liburan kerja, yang sebenarnya dengan Anggi. Tanda centang tebal surat cerai akan kutinggalkan di bawah pintu, bersama catatan yang membuatnya panik. Tanda centang tebal aku akan menghilang tanpa jejak, membuatnya tidak tahu harus mencari kemana. Aku juga sudah memastikan semua orang, keluarga, teman-teman dekat, bahkan tetangga, tahu kebenaran tentang Indra sebelum dia sempat memutarbalikkan fakta. Pemikiran terakhir sebelum eksekusi. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding. Wajah kami yang dulu begitu bahagia. Sekarang, senyum itu terasa seperti ejekan. Kau pikir kau bisa menghancurkanku, Indra? Tunggu saja. Aku akan membuatmu mengerti arti kehancuran yang sebenarnya. Matahari pagi menyinari wajahku melalui tirai jendela kamar tidur, membangunkanku dari tidur yang tidak nyenyak. Aku memandangi Indra yang masih terlelap di sebelahku. Wajahnya tenang seolah tidak ada dosa besar yang ia pendam. Napasnya teratur. Sesekali lengannya bergerak seperti mencoba meraih sesuatu dalam mimpinya. Mungkin meraih Anggi, batinku dengan getir. Dengan gerakan pelan, aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di paru-paruku. Hari ini adalah hari di mana sandiwaraku dimulai. Adegan pagi yang palsu. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng kesukaannya, telur mata sapi setengah matang, dan kopi pahit tanpa gula. Aroma kopi menyebar di dapur ketika Indra akhirnya muncul, mengusap matanya yang masih mengantuk. Wah, Dint masak nasi goreng spesial, ujarnya sambil tersenyum, mendekatiku dan mencium pipiku. Aku menahan dorongan untuk menjauh. Iya, kamu kan suka, jawabku sambil tersenyum tipis, memastikan mataku tidak menampilkan kebencian yang menggelegak di dadaku. Dia duduk dan mulai menyantap makanan dengan lahap, sesekali bercerita tentang rencana dinas ke Bandung minggu depan. Aku mengangguk-angguk pura-pura mendengarkan, padahal pikiranku sudah melayang ke rencana besar yang akan kujalankan. Pertemuan rahasia dengan pengacara. Setelah Indra berangkat kerja, aku segera mengenakan jaket dan bergegas ke kantor pengacara perceraian ternama di pusat kota. Ruangannya luas dengan dinding kayu gelap yang membuat suasana terasa serius. Jadi, ibu ingin mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan penggelapan harta bersama. Tanya pengacara itu, matanya tajam di balik kacamata frameles. Aku mengangguk mantap, mengeluarkan tumpukan dokumen bukti dari tas. Saya ingin prosesnya cepat dan diam-diam. Dan yang paling penting, aku menekankan, saya ingin memastikan saya mendapatkan hak penuh atas rumah dan aset lainnya. Pengacara itu memeriksa dokumen-dokumenku satu persatu, sesekali mengangguk puas. Ibu punya bukti yang sangat kuat. Dengan ini, kita bisa menuntut lebih dari sekedar pembagian harta biasa. Persiapan terakhir. Sepanjang perjalanan pulang, aku mampir ke rental truk kecil. Saya butuh truk untuk pindahan tanggal 15 nanti, kataku pada petugas rental. Tanggal itu adalah hari di mana Indra akan dinas ke Bandung, yang sebenarnya adalah liburan romantisnya dengan Anggi. Petang harinya, saat Indra pulang kerja, aku sudah berada di dapur berpura-pura memasak makan malam. Dia terlihat lelah tapi bahagia. Mungkin karena rencananya bertemu Anggi semakin dekat. Dint, aku mungkin harus berangkat lebih awal ke Bandung besok. Proyeknya dipercepat. Aku benar-benar tidak ada tujuan untuk selingkuh kali ini. Kita sudah sepakat untuk memperbaiki. Aku benar-benar bekerja, ujarnya sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Aku berbalik dari kompor. Wajahku dipoles ekspresi kecewa yang sempurna. Oh iya mas, padahal aku sudah rencanakan makan malam spesial. Dia mendekat dan memelukku dari belakang. Maaf ya, sayang. Nanti aku bawa oleh-oleh khusus untukmu. Oleh-oleh khusus? Mungkin penyakit kelamin dari selingkuhanmu, batinku sambil menahan mual. Alih-alih, aku hanya menghela napas dan berkata, baiklah, hati-hati di jalan. Malam terakhir. Indra tidur lebih awal karena besok harus berangkat pagi. Aku pura-pura tidur di sampingnya,
tapi mataku terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Besok, hidupku akan berubah selamanya. Pikiranku melayang ke 7 tahun pernikahan kami, ke semua pengorbanan dan mimpi-mimpi yang hancur. Tapi kemudian aku ingat foto Indra dan Anggi di Bali, senyum bahagia mereka yang dibiayai dengan uang tabungan kami. Api kemarahan kembali membara di dadaku. Aku memandangi Indra yang sedang tidur nyenyak, tanpa tahu bahwa besok ketika dia pulang, seluruh dunianya akan runtuh. Pagi itu, aku bangun sebelum matahari terbit. Indra masih terlelap, sesekali mendengkur pelan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatapnya untuk terakhir kalinya. Wajah yang dulu kucintai itu sekarang terasa asing, seperti topeng yang menutupi wajah asli seorang pengkhianat. Dengan gerakan hati-hati, aku mengambil koper kecil yang sudah kusiapkan di balik lemari. Koper ini berisi dokumen-dokumen penting, beberapa pakaian, dan barang berharga yang tidak ingin kutinggalkan. Sebelum pergi, kuambil cincin kawinku dari jari dan letakkan di atas meja samping tempat tidur, tepat di sebelah arloji kesayangan Indra. Begitu Indra pergi, dengan dali dinas ke Bandung, aku segera bertindak. Truk rental yang kubesokkan seminggu lalu sudah menunggu di depan pukul 9 pagi. Bersama 3 orang pekerja pindahan, aku mulai mengosongkan rumah kami yang dulu. Yang ini diambil semua, kataku sambil menunjuk perabotan ruang tamu. Sofa kulit yang dulu kubeli dengan bonus kerjaku, meja makan antik peninggalan nenek, bahkan lampu-lampu gantung yang kuselesaikan pembayarannya secara cicilan, semua akan kubawa pergi. Aku menyaksikan para pekerja mengangkat barang-barang itu satu persatu. Setiap benda yang diangkut terasa seperti memutus kenangan buruk yang mengikatku. Ketika mereka membongkar tempat tidur kami, kutemukan sebuah kotak kecil terselip di balik bingkai kasur. Isinya, surat-surat cinta dari Anggi untuk Indra, dan beberapa foto polaroid mereka berdua di tempat tidur hotel. Tanganku gemetar memegang bukti nyata penghinaan ini. Di rumah kami, di tempat tidur kami, kau menyimpan kenangan bersamanya. Aku menyimpannya dengan dingin. Ini akan menjadi bukti tambahan untuk proses perceraian. Saat matahari mulai tinggi, rumah itu sudah berubah drastis. Dinding-dinding yang dulu dipenuhi foto pernikahan kami sekarang kosong melompong. Lantai kayu yang biasanya tertutup karpet Persia kini hanya memantulkan gema langkahku. Aku berjalan dari ruangan ke ruangan, memastikan tidak ada satupun barang berharga yang tertinggal. Di dapur, aku berhenti sejenak. Meja marmer ini adalah tempat kami biasa sarapan bersama setiap akhir pekan. Sekarang, hanya tinggal kenangan pahit yang tersisa. Aku mengambil pisau dapur tajam dan dengan tenang memotong kabel telepon rumah. Tidak perlu ada panggilan panik yang menggangguku nanti. Di atas lantai ruang tamu yang kini kosong, aku meletakkan 2 barang terakhir. 1 surat cerai yang sudah ditandatangani notaris. 2 sebuah amplop coklat berisi salinan bukti transfer ke Anggi. Foto-foto perselingkuhan mereka. Catatan singkat, nikmati hidup dengan gundikmu. Semoga uang yang tersisa cukup untuk membahagiakan kalian berdua. Aku tidak menuliskan kemana aku pergi. Tidak ada nomor telepon baru. Tidak ada petunjuk apapun. Biarlah kebingungan menjadi teman setianya mulai hari ini. Sebelum menutup pintu untuk terakhir kalinya, aku menoleh sekali lagi ke dalam. Ruangan kosong itu seperti metafora pernikahan kami. Dulu terlihat indah dan penuh, tapi sekarang hanya menyisakan kekosongan dan kepahitan. Kuncinya kulempar ke dalam melalui jendela yang sengaja kubuka sedikit. Biar dia kesulitan mencari penggantinya nanti. Dengan langkah pasti, aku masuk ke mobil sewaanku dan mengemudi pergi. Di kaca spion, rumah itu semakin mengecil. Sama seperti perasaan yang dulu kupendam untuk Indra. Esok hari, ketika dia pulang, akan kudengar jeritannya dari kejauhan. Pesawat dari Bandung mendarat tepat pukul 6 sore. Indra melangkah keluar dari bandara dengan senyum puas masih mengembang di wajahnya. Liburan 3 harinya dengan Anggi terasa sempurna. Makan di restoran bintang 5, berenang di villa pribadi, dan tentu saja, janji-janji manis tentang kehidupan baru yang akan mereka bangun bersama. Dia bahkan sempat membelikan Anggi sebuah kalung berlian kecil di butik mewah, dibayar dengan uang tunai dari penjualan saham diam-diam yang tidak diketahui Dinda. Biar Dinda yang kerja keras nabung, aku yang nikmatin, candanya dalam hati sambil memanggil taksi. Mobil taksi berhenti di depan rumah kami, atau lebih tepatnya,
di depan bangunan yang dulu adalah rumah kami. Indra membayar sopir dengan santai sebelum melangkah ke pintu gerbang. Sesuatu terasa aneh saat dia mencoba membuka pintu depan. Biasanya terkunci, tapi sekarang terbuka sedikit. Dinda lupa mengunci. Gumamnya sambil mendorong pintu perlahan. Kegelapan menyambutnya. Tidak ada lampu yang menyala. Bau debu dan kekosongan menusuk hidungnya. "Dinda, aku pulang." Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang berbalik mengejek. Dia menyalakan saklar lampu. Dan disitulah kenyataan menghantamnya seperti pukulan di solar plexus. Ruang tamu, kosong. Sofa, meja, lampu, bahkan figura foto di dinding, hilang tanpa bekas. Indra berjalan terhuyung ke dapur. Kompor, kulkas, meja makan, lenyap. Hanya bekas noda di lantai yang menunjukkan di mana barang-barang itu dulu berdiri. Dia berlari ke kamar tidur. Jantung berdebar kencang. Kasur, lemari, meja rias, semua raib. Bahkan gorden jendela sudah dicopot. Di lantai kamar yang dingin, ada satu-satunya benda yang tersisa. Sebuah amplop coklat. Surat yang menghancurkan dunianya. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Isinya 1. Surat cerai dengan tanda tangan notaris yang sudah legal. 2. Tumpukan bukti transfer ke Anggi. 3. Foto-foto mesra mereka berdua. 4. Catatan pendek dari Dinda. "Semoga uang hasil tabunganku cukup untuk membahagiakan kalian berdua. Jangan coba mencariku. Aku sudah jauh dari kehidupan palsumu." Indra terjatuh di lantai, punggungnya menyandar dingin ke tembok. Matanya tak percaya menatap dokumen-dokumen itu. Bagaimana mungkin Dinda tahu segalanya? Dia meraih ponselnya, jari-jarinya gemetar menekan nomor Dinda. "Nomor yang Anda hubungi tidak aktif." Coba lagi. Hasil sama. Dia beralih ke media sosial. Akun Dinda sudah dideaktivate. Email? Tidak ada balasan. Indra mulai hiperventilasi. Dia mencoba menghubungi mertuanya. Langsung ditolak panggilannya. Dengan gerakan panik, dia membuka aplikasi mobile banking. Rekening bersama mereka kosong. Bahkan rekening pribadinya hanya tersisa Rp500.000. Tidak mungkin. Di tengah kepanikannya, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Halo." Suara dingin pengacara di seberang sana membuat darahnya membeku. "Pak Indra, saya mewakili klien saya, Ibu Dinda. Surat cerai sudah kami sampaikan. Anda memiliki waktu 7 hari untuk menandatanganinya sebelum kami lanjutkan ke proses pengadilan. Oh ya, klien saya juga meminta saya menyampaikan, selamat menikmati hidup baru dengan Nyonya Anggi." Telepon diputus. Indra duduk terdiam di lantai kosong, dikelilingi oleh kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Di luar, hujan mulai turun deras, seolah alam ikut menertawakannya. 3 hari telah berlalu sejak Indra menemukan rumahnya kosong melompong. Ia masih tergeletak di lantai kamar yang dingin, dikelilingi oleh botol-botol minuman keras yang berserakan. Bau alkohol dan keringat menyengat memenuhi ruangan. Ponselnya yang biasanya tak pernah berhenti berdering kini sunyi, kecuali untuk panggilan dari debt collector yang semakin gencar menagih cicilan mobil mewah yang tak lagi mampu ia bayar. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari kantor. Dengan gemetar, ia mengangkatnya. "Indra, kamu sudah 3 hari tidak masuk kerja tanpa kabar. Direktur utama ingin bertemu kamu besok pagi. Ini urgent." Suara sekretaris itu dingin dan formal, sangat berbeda dari biasanya. Indra mencoba menenangkan suaranya yang serak. Aku sedang sakit berat." "Ada apa?" "Lebih baik kamu datang sendiri dan bawa semua barang-barang kantormu." Telepon terputus sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut. Jantungnya berdebar kencang. "PHK? Tidak mungkin."
Selama 5 tahun ia menjadi manajer keuangan yang diandalkan. Kecuali, dengan gerakan panik, ia membuka email kantor. Ada 10 pesan belum dibaca. Semuanya berisi pemberitahuan rapat darurat. Dan 1 email dari direktur utama dengan subjek, penyalahgunaan dana perusahaan. Isinya singkat tapi mematikan. Berdasarkan audit internal, ditemukan pengalihan dana perusahaan sebesar 1,2 M ke rekening pribadi dalam 6 bulan terakhir. Anda diwajibkan hadir besok pukul 9 untuk klarifikasi sebelum kami laporkan ke pihak berwajib. Indra terbatuk-batuk, mulutnya terasa kering. Itu mustahil. Ia memang mengambil beberapa dana untuk liburan dengan Anggi, tapi tidak sampai segitu. Kecuali, dengan gemetar, ia membuka aplikasi mobile banking. Beberapa transaksi mencurigakan muncul, transfer besar ke rekening tak dikenal yang tidak ia lakukan. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Beberapa minggu lalu, Anggi meminjam laptopnya untuk mengerjakan presentasi. Presentasi apa? Dia bahkan bukan karyawan kantor. Dengan gerakan panik, ia menelepon Anggi. Nomor tidak aktif. Media sosial Anggi? Akunnya sudah dihapus. Ia mencoba menghubungi teman-teman Anggi. Salah satu dari mereka akhirnya menjawab. Kamu nggak tahu? Anggi sudah ke Singapura setelah pulang dari Bandung. Katanya dapat kerja di sana. Tadi pagi dia upload story di Bandara Changi. Indra mengecek Instagramnya yang sudah ia blok, dan benar, ada story Anggi di Bandara Changi, tersenyum lebar dengan latar belakang pesawat. Di tangannya terlihat tas branded baru, persis seperti yang selalu ia idamkan. Dasar pelacur. Indra melempar ponselnya ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Malam itu, dengan sisa uang terakhirnya, ia menyewa seorang hacker untuk melacak aktivitas rekeningnya. Hasilnya membuat darahnya mendidih. Anggi telah menguras 800 juta dari rekening perusahaan menggunakan akses remote desktop saat ia tertidur pulas setelah bercinta. Dana itu dialihkan ke 5 rekening berbeda sebelum akhirnya menguap ke rekening luar negeri. Ada tiket pesawat one way ke Paris yang dibeli seminggu lalu, atas nama Anggi dan seorang pria. Indra tertawa getir. Ia dikhianati oleh perempuan yang ia kira mencintainya. Dan sekarang, ia akan kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, bahkan kemungkinan besar kebebasannya. Hujan deras mengguyur di luar. Indra duduk di lantai kosong, menatap surat cerai yang masih tergeletak di sampingnya. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. Ia baru menyadari sesuatu yang menyakitkan. Dinda adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Dan sekarang, ia telah kehilangan wanita itu selamanya. Di kejauhan, sirene polisi berbunyi, seolah mengingatkannya bahwa besok akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Pagi itu, langit Jakarta kelabu, seolah mencerminkan keadaan hati Indra yang remuk redam. Ia berdiri di depan gedung perkantoran megah tempatnya bekerja selama 5 tahun terakhir. Mengenakan kemeja yang sudah 3 hari ia pakai, kerutnya tak lagi bisa disembunyikan meski dengan jas terbaiknya. Matanya merah oleh kurang tidur dan alkohol. Tangannya gemetar memegang tas berisi barang-barang kantor yang harus ia bawa pulang untuk terakhir kalinya. Lift menuju lantai 25 terasa seperti gerbong menuju penjara. Setiap detiknya berdentang keras di kepalanya. Saat pintu lift terbuka, sekretaris direktur sudah menunggu dengan wajah masam. Direktur dan tim audit sudah menunggu di ruang rapat, ujarnya singkat, tanpa senyum. Ruangan itu dingin. Terlalu dingin. Di ujung meja panjang, duduk Pak Handoko, direktur utama, yang dulu selalu memujinya sebagai aset berharga perusahaan. Sekarang, wajah pria itu keras seperti batu. Silakan duduk, Indra. Suaranya datar, tapi setiap kata terasa seperti palu godam. Di atas meja, tersusun rapi laporan audit setebal buku telepon.
Pak Handoko membukanya perlahan, lalu mendorong beberapa dokumen ke arah Indra. Kamu mengenali tanda tangan ini? Indra melihat dokumen transfer dana perusahaan sebesar 300 juta ke rekening bernama Anggi Putri Lestari. Tangannya berkeringat. Saya tidak. Kami sudah lacak semua transaksi, sela kepala audit dengan nada tajam. Dalam 6 bulan terakhir, total 1,2 miliar menguap dari rekening proyek. Yang menarik, dia menekankan, 80% terjadi dalam 2 bulan terakhir, tepat setelah kamu mulai hubungan khusus dengan wanita ini. Sebuah tablet disentilkan di atas meja, menampilkan rekaman CCTV dari kamar hotel mewah. Indra dan Anggi sedang makan malam romantis, diikuti adegan mereka masuk ke kamar bersama. Tanggalnya? Persis 1 hari sebelum transfer besar pertama. Kamu punya 2 pilihan. Pak Handoko akhirnya berbicara setelah keheningan yang menyiksa. Pertama, kami laporkan ke polisi hari ini juga. Kedua, kamu mengembalikan semua uang itu dalam 24 jam dan mengundurkan diri dengan diam-diam. Indra terbatuk-batuk. Tapi saya tidak mengambil semuanya. Anggi yang... Kami tidak peduli, bentak direktur untuk pertama kalinya. Rekening itu atas namamu. Tanda tangan itu darimu. Kamu bertanggung jawab penuh. Dia melemparkan surat pengunduran diri yang sudah dipersiapkan. Tanda tangani. Sekarang. Dengan tangan gemetar, Indra menuruti perintah. Saat ia menyerahkan pena, pandangannya tertumbuk pada foto di dinding, foto tim manajemen tahun lalu, di mana ia berdiri bangga di samping direktur. Sekarang, semuanya hancur. Proses pengosongan meja kerjanya berlangsung di bawah pengawasan ketat Satpam. Rekan-rekan yang dulu memujinya sekarang menghindari kontak mata. Beberapa berbisik-bisik tak sopan. Tahu-tahu jadi pencuri. Dinda kan istrinya yang cantik itu, masih juga selingkuh. Katanya uangnya dipakai buat gundik ya. Setiap kata seperti pisau yang mengiris kulitnya. Di lift turun, ia melihat pantulannya di kaca. Wajahnya yang dulu selalu percaya diri sekarang seperti orang yang menua 10 tahun dalam semalam. Baru saja keluar dari gedung, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Bapak Indra Pratama. Suara resmi di seberang sana. Ini dari Bank Nasional. Kami ingin konfirmasi mengenai kredit mobil BMW yang telah mengalami keterlambatan pembayaran selama 3 bulan. Apakah Bapak bermaksud? Indra mematikan teleponnya. Dadanya sesak. BMW itu sudah dijual Anggi seminggu lalu. Katanya untuk modal usaha. Sekarang ia tahu itu semua kebohongan. Di saku jasnya, masih terselip foto kecil Dinda dari 2 tahun lalu. Tersenyum manis saat mereka berlibur ke Jepang. Foto yang ia simpan sebagai pembawa keberuntungan. Air matanya akhirnya jatuh. Semua ini adalah salahnya sendiri. Sementara Indra tenggelam dalam kehancuran hidupnya. Aku, Dinda, berdiri di balkon apartemen baruku yang menghadap langsung ke laut. Angin pagi berhembus lembut, membelai rambutku yang kini dipotong pendek, simbol perubahan besar dalam hidupku. Gelombang di bawah sana bergulung-gulung dengan ritme yang tenang, jauh berbeda dari gejolak emosi yang pernah mengombang-ambing hidupku. Aroma kopi Arabica yang baru disedup mengisi ruang living room minimalisku. Apartemen 1 kamar ini mungkin lebih kecil dari rumah pernikahanku dulu, tapi setiap sudutnya adalah milikku sepenuhnya. Tidak ada lagi bau parfum wanita lain yang menyengat, tidak ada lagi kebohongan yang harus kuwaspadai. Aku mengecek ponselku, 37 panggilan tak terjawab dari Indra dalam 3 hari terakhir. Semua kuhapus tanpa membacanya. Ada 1 pesan dari pengacaraku. Proses cerai sudah berjalan. Indra menandatangani dokumen tanpa perlawanan. Aset sudah dipisahkan sesuai kesepakatan. Selamat, Anda resmi bebas. Senandung kecil keluar dari bibirku saat kuletakkan ponselku. Kebebasan.
Kata yang selama ini hanya ada dalam angan-angan. Di meja makan, tersebar dokumen-dokumen penting calon bisnis baruku, sebuah kafe kecil dengan konsep buku bekas. Ide yang selama ini terpendam karena Indra selalu menganggapnya tidak cukup bergengsi. "Selamat pagi, Bu Dinda," sapa Tari, asisten baruku yang antusias, datang membawa kue pai buatannya untuk dicicipi. "Kita uji coba menu hari ini?" tanyanya penuh semangat. Aku menganggak sambil menyuap sepotong pai apel yang lumer di lidah. "Enak. Ini pasti akan laris." Tiba-tiba mataku berair. Dulu, masakan buatanku selalu dikritik Indra. Terlalu asin, kurang bumbu, tidak sebagus ibunya. Sekarang, di sini, ada orang yang menghargaiku apa adanya. Saat sedang memeriksa desain interior kafe, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. "Halo." Suara parau di seberang sana membuat nafasku sesaat terhenti. "Dedinda, ini aku." "Indra." Suaranya serak, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ada suara klakson mobil di belakangnya. Sepertinya ia menelepon dari jalan. Aku tahu aku tidak pantas menelepon. Tapi... Ia terisak. "Aku bangkrut, Dint. Aku dipecat. Anggi, perempuan itu, dia menguras semua uangku dan kabur." Aku menarik nafas dalam. "Dan kau mengharapkan apa dariku?" "Dinda, aku mohon. Aku menyesal. Bisakah kita?" "Tidak." Potongku tegas. "Kau membuat pilihanmu. Sekarang hiduplah dengan konsekuensinya." Kuputus teleponnya sebelum ia sempat merengek lebih jauh. Tanganku gemetar, tapi hatiku tenang. Ini adalah pertama kalinya dalam setahun terakhir aku merasa benar-benar kuat. Malam itu, aku mengadakan pesta kecil-kecilan di apartemenku, hanya dengan Tari dan beberapa teman baru dari komunitas pecinta buku. Anggur merah mengalir, tawa riang memenuhi ruangan. Saat semua sudah pulang, aku berdiri di balkon lagi, memandang bulan purnama yang bersinar terang. Aku ingat malam pertama setelah aku meninggalkan Indra, ketika aku tidur di lantai kosong kontrakan sementara, bertanya-tanya apakah aku bisa bertahan. Sekarang, aku tidak hanya bertahan. Aku berkembang. Di meja samping tempat tidurku, ada undangan soft opening cafe dari desainer grafis tetanggaku. Di sampingnya, tiket konser penyanyi favoritku yang akan datang bulan depan. Dan sebuah pesan dari seorang teman yang ingin menjodohkanku dengan sepupunya, yang kujawab dengan santai, "Aku baik-baik saja sendiri dulu, thanks." Aku tersenyum sendiri. Hidup ini ternyata memang indah ketika kita berani memotong racun yang merayap di dalamnya. Angin malam yang dingin menerpa tubuh Indra yang menggigil di halte bus pinggiran kota. Bau alkohol dan keringat bercampur menjadi aroma menyengat yang membuat beberapa orang menjauh darinya. Jaket lamanya yang dulu mahal kini kusam dan robek di siku, tak lagi mampu menahan dinginnya malam. Dia menatap kosong ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, simbol kemewahan yang tak lagi bisa dia sentuh. Rekening banknya minus, kartu kreditnya diblokir, bahkan telepon genggamnya kini hanyalah model kuno bekas pakai yang hanya bisa menerima panggilan. "Tolong, Dinda, aku butuh bantuan." Pesan terakhirnya kepada mantan istrinya masih terbaca, unread, setelah 3 hari. Tiba-tiba, hujan turun dengan deras. Indra tidak bergerak, membiarkan air hujan membasahi tubuhnya yang kurus. Air matanya bercampur dengan air hujan ketika teringat momen 2 tahun lalu, ketika dia masih memiliki segalanya. Istri setia, rumah megah, karir cemerlang. Untuk apa semua pengkhianatan ini? Sementara itu, di seberang kota, kafe kecilku, Chapter One, dipenuhi tawa dan obrolan hangat. Aroma kopi spesial dan kayu manis memenuhi udara. Aku berdiri di belakang counter, memperhatikan pengunjung yang asyik membaca buku sambil menikmati kue buatan Tari. "Bu Dinda, ada tamu khusus nih," bisik Tari sambil menyeringai. Aku menoleh dan melihat Pak Handoko, mantan direktur Indra, berdiri di pintu dengan senyum lebar.
Wah, ternyata benar bisnis kafenya sudah terkenal, ujarnya sambil menjabat tanganku erat. Kami duduk di sudut terbaik kafe. Tempat view kota terlihat jelas. Saya dengar Indra sekarang hidup di jalanan, katanya tiba-tiba, matanya mengamati reaksiku. Aku menghela napas, menatap gelas kopiku. Karma bekerja dengan caranya sendiri, Pak. Kamu tidak berniat membantunya? Saya dengar dia sakit parah. Aku tersenyum tipis. Pernahkah dia membantu dirinya sendiri saat meremehkanku? Malam semakin larut ketika Indra tersadar dari pingsannya di bangku taman. Seorang anak muda mengulurkan segelas air panas. Minumlah, Pak. Dingin sekali malam ini. Indra menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, kamu baik sekali. Sama-sama. Kebetulan saya baru pulang kerja dari kafe tempat saya paruh waktu, Chapter One di pusat kota. Bos saya baik sekali, selalu mengajarkan. Indra tersedak mendengar nama itu. Dinda, pemiliknya perempuan. Iya, Bu Dinda. Kamu kenal? Tanpa menjawab, Indra menundukkan kepala, merasakan getirnya takdir. Perempuan yang dulu dia anggap remeh, sekarang menjadi pengusaha sukses. Sementara dia, yang dulu menyombongkan diri sebagai manajer sukses, kini menjadi gelandangan yang dikasihani anak muda. Di kejauhan, ambulans berlalu dengan sirene meraung-raung. Indra tidak tahu bahwa besok pagi, dia akan dibawa ke rumah sakit karena pneumonia akut, tanpa ada satupun yang akan menjenguk. Sementara itu, di kafeku, Pak Handoko mengeluarkan proposal kerjasama. Saya ingin jadi investor untuk cabang kedua Chapter One. Tertarik? Aku tersenyum, melihat keluar jendela di mana hujan sudah berhenti. Hidup memang berputar. Dan kali ini, putarannya membawaku ke atas. Indra terbangun dengan badan menggigil di tempat tidur rumah sakit kelas 3. Matanya perlahan beradaptasi dengan cahaya neon yang menyala terus-menerus di ruangan berpenghuni 6 orang ini. Bau desinfektan bercampur dengan aroma penyakit dan keringat membuatnya mual. Seorang perawat muda mendekat, mengecek infusnya dengan wajah tanpa ekspresi. Kamu beruntung dibawa kemari sebelum paru-parumu rusak permanen, bisik perawat itu sambil mencatat sesuatu di papan klip. Tapi kami tidak bisa menahanmu lebih lama tanpa jaminan pembayaran. Indra mencoba bicara, tapi tenggorokannya seperti terbakar. Suaranya keluar parau. Berapa biayanya? Total 8,7 juta untuk 3 hari perawatan. Angka itu seperti pukulan di dadanya. Uang sebanyak itu mustahil dia dapatkan sekarang. Matanya menatap langit-langit yang bernoda kuning. Teringat masa ketika jumlah itu hanya sekadar uang saku untuk satu malam bersenang-senang dengan Anggi. Di ruang administrasi, petugas rumah sakit mengeluarkan dokumen-dokumen yang harus ditandatangani. Kamu punya keluarga yang bisa dihubungi? Istri mungkin? Tanya petugas itu tanpa menatapnya. Indra menggeleng pelan. Tidak ada. Kalau begitu, kami akan menyita KTP dan semua barang berharga sebagai jaminan. Dengan tangan gemetar, Indra menyerahkan satu-satunya benda berharga yang masih dimilikinya. Jam tangan pemberian ayahnya dulu, satu-satunya peninggalan yang sempat dia selamatkan dari rumahnya yang sudah disita bank. Saat berjalan keluar rumah sakit dengan badan masih lemah, hujan rintik-rintik membasahi jalanan. Indra tidak punya tempat tujuan. Kontrakan terakhirnya sudah dikunci pemilik karena tunggakan sewa. Satu-satunya alamat yang dia ingat adalah rumah orang tua Dinda di bilangan Kebayoran. Dengan sisa tenaga, Indra menaiki angkot menuju Kebayoran. Tubuhnya masih demam, tapi tekadnya bulat. Dia harus bertemu Dinda, memohon ampun, meminta pertolongan terakhir. Ketika pintu pagar rumah mertuanya yang megah terbuka, yang muncul bukan Dinda, melainkan ayahnya, Pak Rahmat, dengan wajah dingin. Kau masih berani muncul di sini? Suara Pak Rahmat menggelegar. Indra langsung bersujud. Pak, aku mohon, aku sakit, aku tidak punya apa-apa lagi. Kau pikir kami tidak tahu kau menghabiskan uang Dinda untuk pelacurmu? Pak Rahmat menarik nafas dalam. Dinda sekarang bahagia. Bisnisnya maju. Dia bahkan tidak mau menyebut namamu lagi. Pergi sebelum kupanggilkan satpam. Pintu besi ditutup dengan keras di depan hidung Indra. Di balik pintu, dia mendengar suara Dinda yang sedang tertawa.
suara yang dulu selalu menemaninya di rumah mereka. Sekarang, tawa itu adalah milik kehidupan baru yang sama sekali tidak melibatkannya. Sementara itu, di dalam rumah, aku berdiri di belakang jendela, menyaksikan Indra yang merangkak pergi. Tanganku mengepal erat. "Dinda, kamu baik-baik saja?" tanya ibuku yang memperhatikan raut wajahku. Aku menghela nafas. "Aku baik, Bu." Hanya memastikan dia tahu rasanya menjadi tidak berdaya. Seperti dulu saat aku menemukan rumah kita kosong karena uang tabunganku habis untuk selingkuhannya. Malam itu, di kamar masa kecilku yang masih sama seperti dulu, aku membuka album foto pernikahan. Aku menyentuh foto-foto itu satu persatu, bukan karena kerinduan, tapi sebagai pengingat betapa jauh aku sudah melangkah. Di luar, petir menggelegar, pertanda musim hujan akan segera tiba. Tapi kali ini, aku tidak takut basah. Aku sudah membangun payungku sendiri. Malam itu, Indra berdiri di tepi jembatan Semanggi, kedua tangannya mencengkeram kuat besi pagar pembatas sementara angin malam menerpa tubuhnya yang kurus. Di bawahnya, arus sungai Ciliwung yang keruh mengalir deras, menghanyutkan sampah-sampah perkotaan yang tersangkut di antara bebatuan. Lampu-lampu kota berkedip di kejauhan, menciptakan pantulan yang mengganggu di permukaan air. "Lompat saja," bisik sebuah suara dalam kepalanya. "Semua akan berakhir. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi penyesalan." Indra mengeluarkan dompet tipisnya yang sudah usang. Satu-satunya foto yang masih disimpannya adalah gambar diri sendiri bersama Dinda di hari pernikahan mereka. Wajah Dinda yang berseri-seri tertutup oleh noda air dan kotoran. Tangannya gemetar saat mencoba mengelap foto itu dengan jarinya yang kotor. "Dulu kau mencintaiku, tapi sekarang bahkan tidak mau melihat wajahku lagi." Air mata panas mengalir di pipinya yang sudah kotor. Indra menarik nafas dalam, bersiap untuk mengakhiri segalanya. Ketika tiba-tiba, "Mas, jangan." Sebuah tangan kuat menarik lengan Indra dari belakang. Dia terkejut, berbalik dan melihat seorang pria parubaya dengan kemeja lengan panjang yang sederhana namun rapi. "Bapak siapa?" "Biarin saya." Geram Indra mencoba melepaskan diri. "Namaku Ardi. Saya pemilik warung makan kecil di seberang sana," ujar pria itu dengan suara tenang namun tegas. "Saya lihat Mas dari tadi berdiri di sini. Cuaca dingin begini, mampir dulu ke warung saya, minum yang hangat-hangat." Indra ingin menolak, tapi tubuhnya yang lemah dan perutnya yang keroncongan membuatnya tidak bisa berkata tidak. Dengan langkah gontai, dia mengikuti Ardi menyeberang jalan. Warung makan sederhana itu ternyata cukup nyaman. Aroma kaldu sapi dan rempah-rempah menguar dari dapur kecil. Ardi menghidangkan semangkuk sop buntut hangat dan segelas teh manis. "Makan dulu, Mas. Lalu cerita kenapa mau melakukan hal bodoh tadi," ujar Ardi sambil duduk di seberangnya. Indra awalnya enggan, tapi begitu sendok pertama menyentuh lidahnya, rasanya seperti menemukan surga. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali dia makan makanan yang dimasak dengan baik. Tanpa disadari, air matanya menetes lagi. Saya sudah kehilangan segalanya," bisik Indra di antara suapan. "Istri, rumah, pekerjaan, semuanya, karena kesalahan saya sendiri." Ardi mengangguk perlahan. "Saya dulu juga pernah di titik terendah. Tapi lihat sekarang." Dia menunjuk ke sekitar warungnya yang sederhana tapi bersih. "Hidup terus berjalan, Mas. Yang jatuh boleh menangis, tapi harus bangkit lagi." Setelah mendengar cerita lengkap Indra, Ardi mengeluarkan proposal tak terduga. "Saya butuh bantuan di warung ini. Mas bisa masak tidak?" Indra terkejut. Dulu istri saya yang selalu masak. Saya tidak pernah." Ardi tersenyum. "Saya akan ajari. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk kos dan makan. Yang penting, Mas punya semangat baru." Di saat yang sama, di tempat lain, aku terbangun di tengah malam, jantung berdebar kencang. Mimpi buruk tentang Indra yang jatuh dari ketinggian membuat keringat dingin mengucur di sekujur tubuhku.
Padahal sudah berbulan-bulan tidak memikirkannya. Tiba-tiba bayangannya muncul begitu jelas. Dengan gerakan refleks, aku mengambil ponsel dan mengecek media sosial. Setelah menggulir beberapa saat, mataku terpaku pada sebuah postingan dari komunitas sosial. Foto seorang pria kurus yang sedang menerima makanan di sebuah warung. Wajah itu, Indra. Tubuhku gemetar. Dia terlihat seperti bayangan dari diri yang dulu. Tanpa pikir panjang, aku menekan tombol save foto itu. Entah mengapa, hatiku terasa sakit melihat keadaannya, meski semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Di jendela, fajar mulai menyingsing. Aku berdiri menghadap cakrawala yang perlahan terang, bertanya-tanya apakah ini pertanda bahwa aku harus benar-benar melupakannya, atau justru, apakah aku harus memberinya satu kesempatan terakhir. Indra terbangun di ruang sempit belakang warung Ardi, tempat sebuah kasur lipat dan kardus berisi pakaian bekas menjadi seluruh hartanya. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah dinding kayu yang reot, menerangi debu-debu yang beterbangan di udara. Bau bawang putih dan minyak goreng sudah mulai menyeruak dari dapur. "Bangun, Mas. Bahan-bahan untuk bakso sudah harus disiapkan," teriak Ardi dari balik tirai plastik yang menjadi pembatas ruangan. Indra mengusap wajahnya yang masih sembab. Seminggu sudah dia tinggal dan bekerja di warung Sop Mantap milik Ardi. Pekerjaannya mulai dari mencuci piring, memotong sayuran, hingga belajar membuat kaldu. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pulpen dan menandatangani dokumen penting, kini penuh dengan luka kecil akibat pisau dapur dan air panas. "Ini karma untuk semua kesombonganku dulu," bisiknya dalam hati sambil mengiris bawang merah hingga matanya perih dan berair. Di tengah kesibukan menyiapkan menu makan siang, ponsel Ardi berdering. Indra tidak sengaja mendengar pembicaraannya. "Iya, Bu, memang benar dia di sini?" "Tidak, saya tidak memberitahunya." "Baik, akan saya sampaikan." Setelah menutup telepon, Ardi mendekati Indra dengan wajah serius. "Tadi istri kamu, mantan istri kamu, menelpon. Dia tahu kamu di sini." Indra menjatuhkan sendok yang dipegangnya. "Dedinda? Dia mau apa?" Ardi menggeleng. "Dia hanya memastikan kamu masih hidup. Tapi..." Dia mengeluarkan amplop coklat dari sakunya. "Dia minta aku memberikan ini padamu." Dengan tangan gemetar, Indra membuka amplop itu. Isinya, foto-foto rumah mereka dulu, beberapa surat cinta yang pernah dia tulis untuk Dinda, dan selembar cek dengan nominal yang cukup untuk memulai usaha kecil. Di bagian bawah cek, tertulis, "Untuk modal awal. Jangan sia-siakan lagi." Malam itu, Indra berdiri di depan kafe Chapter One milik Dinda. Dari balik jendela, dia melihat mantan istrinya sedang tertawa lepas dengan para stafnya. Dinda terlihat begitu cantik dengan rambut pendeknya yang stylish, wajahnya bersinar tanpa beban. Indra ingin masuk, ingin jatuh berlutut dan memohon maaf. Tapi kakinya seperti tertanam kuat di trotoar. "Aku tidak pantas berada di dunianya yang sekarang," bisiknya lirih. Saat hendak pergi, matanya menangkap sesuatu yang membuat dadanya sesak. Seorang pria tampan mendekati Dinda, mencium keningnya dengan akrab. Dinda tersenyum bahagia, senyum yang dulu pernah ditujukan padanya. Dengan hati hancur, Indra berbalik dan kembali ke warung Ardi. Kali ini, dia tahu harus menerima konsekuensi dari semua kesalahannya. Di dalam kafe, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada energi yang familiar di luar. Saat kuintip ke jendela, hanya terlihat bayangan seseorang yang cepat menghilang di kegelapan. "Ada apa?" tanya Ridwan, teman lamaku yang baru kembali dari luar negeri dan mulai sering menemuiku belakangan ini. Aku menggeleng. "Hanya perasaan saja." Ridwan memegang tanganku. "Kamu baik-baik saja? Lalu bagaimana dengan cek yang kamu berikan untuk Indra tadi?"
Aku menarik napas dalam. Itu bukan untuk dia. Itu untuk diriku sendiri. Sebagai penutup, agar aku bisa benar-benar melupakan masa lalu dan memulai babak baru. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam setahun, aku tidur dengan damai. Mimpi buruk tentang Indra tidak datang. Mungkin karena akhirnya, aku sudah benar-benar merelakan. Matahari terbit menyinari dua tempat yang berbeda. Warung, sop mantap, yang sederhana di pinggiran kota, dan kafe, chapter 2, yang elegan di pusat bisnis. Indra sudah berdiri di dapur sejak pukul 4 pagi. Tangannya yang dulu halus kini penuh kapalan dari pekerjaan kasar. Uap kaldu sapi mengepul di wajahnya yang mulai berisi, menyamarkan bekas penderitaan beberapa bulan terakhir. Bumbunya kurang garam, gumamnya sambil mencicipi kuah dengan sendok kayu. Ardi mengangguk setuju di sampingnya, wajahnya menunjukkan kepuasan. Kamu cepat belajar, Indra. Dulu waktu pertama datang ke sini, masakanmu bisa bikin pelanggan kabur semua. Canda Ardi sambil menepuk punggungnya. Indra tersenyum tipis. Di sudut dapur, tergantung cek dari Dinda yang belum dicairkannya, sebagai pengingat bahwa uang bukanlah solusi untuk menebus kesalahan. Sementara itu, di kafe barunya yang lebih besar, Dinda menerima telepon dari Pak Handoko. Dinda, kita ada proyek catering untuk 500 orang di kantor pusat. Tertarik mengambil kontrak ini? Jantung Dinda berdebar kencang. Ini adalah tawaran terbesar sepanjang karir bisnisnya. Tentu saja, Pak. Saya sangat. Tapi ada syaratnya, sela Pak Handoko. Kami ingin menunya spesial, bukan yang biasa ada di kafemu. Bagaimana kalau sop buntut dengan resep autentik? Dinda tertegun. Sop buntut? Bukan spesialitasnya. Tapi tiba-tiba, ingatannya melayang pada foto warung makan sederhana yang pernah dilihatnya di media sosial. Sore itu, Indra sedang membersihkan meja ketika bel warung berbunyi. Dia mengangkat kepala, dan dunia seakan berhenti berputar. Dinda. Dia berdiri di pintu dengan gaun bisnis sederhana. Ram pendeknya tertiup angin sore. Matanya yang dulu penuh kesedihan sekarang berbinar percaya diri. Saya dengar sop buntut di sini yang terbaik se-Jakarta, ujar Dinda dengan suara datar, tanpa ekspresi khusus mengenali Indra. Indra ingin lari, ingin bersembunyi. Tapi Ardi sudah mendorongnya ke depan. Benar, Bu. Indra di sini ahli membuatnya. Baru 2 bulan belajar tapi bakatnya luar biasa, puji Ardi dengan bangga. Dinda mengangguk, lalu mengeluarkan proposal bisnis dari tas kulitnya. Saya butuh kerjasama untuk acara besar. Jika berhasil, ini bisa menjadi kontrak rutin. Indra tak percaya. Anda serius? Dinda akhirnya menatapnya langsung. Ini murni bisnis. Saya menilai kemampuan, bukan masa lalu. Malam pertama uji coba menu berlangsung tegang. Indra berkeringat deras saat Dinda mencicipi sop buatannya. Rasanya familiar, bisik Dinda tiba-tiba, matanya berkaca-kaca. Seperti yang dulu selalu kuinginkan kamu buat untuk aku. Indra menunduk. Aku belajar dari kesalahan. Seperti kamu yang belajar memaafkan, meski tidak sepenuhnya. Di luar, Ridwan menunggu Dinda dengan mobil. Melihat mereka berdua, Indra tersenyum getir. Dia bahagia sekarang. Itu yang penting. Tapi saat Dinda hendak pergi, dia berbalik. Besok kita bahas detil kontrak. Jam 10 di kantorku. Sebuah peluang. Sebuah awal baru. Pagi itu, Indra berdiri di depan gedung perkantoran megah tempat Dinda mengelola bisnisnya, mengenakan kemeja putih sederhana yang baru dibelinya semalam, yang paling bagus dari 3 kemeja yang kini menjadi seluruh koleksinya. Tangannya yang biasanya lincah memotong bawang sekarang gemetar memegang proposal dan sample menu yang dibungkus rapi. Mas Indra. Suara resepsionis membuatnya terkejut. Iya,
Saya diundang Bu Dinda jam 10. Lantai 12, ruang rapat B, silakan naik lift di sebelah kanan. Perjalanan di lift selama 20 detik terasa seperti 1 jam penuh. Indra memandangi pantulannya di dinding lift yang mengkilap. Wajahnya yang dulu selalu percaya diri sekarang terlihat lebih tua, lebih bijak, dengan garis-garis keras di sekitar mata yang berbicara tentang penderitaan dan pertumbuhan. Dinda sudah menunggu di ruang rapat bersama 2 stafnya. Dia terlihat sempurna dalam setelan blazer biru navy, rambut pendeknya tersisir rapi, matanya tajam membaca dokumen di hadapannya. "Silakan duduk," ujarnya tanpa menatap ketika Indra masuk. Presentasi berjalan dengan canggung. Indra menjelaskan konsep menu dengan suara yang kadang terputus, sementara Dinda sesekali membuat catatan tanpa ekspresi. "Jadi Anda bisa memproduksi 500 porsi dengan kualitas sama seperti sample kemarin?" tanya Dinda tiba-tiba. Indra mengangguk. "Saya dan Pak Ardi sudah menghitung." "Baik," potong Dinda. "Kita akan buat kontrak 3 bulan percobaan. Jika hasilnya memuaskan, bisa diperpanjang." Dia menggeser dokumen ke arah Indra. "Tanda tangani di halaman terakhir." Saat jari mereka tidak sengaja bersentuhan, keduanya menarik tangan secepat tersengat listrik. "Kamu punya waktu makan siang?" tanya Dinda tiba-tiba setelah rapat usai, membuat staf-stafnya terkejut. Indra terbelalak. "Aku ada yang ingin kubicarakan." "Hanya bisnis," tambah Dinda cepat sebelum memimpin jalan ke restoran kecil di lantai dasar. Mereka duduk di pojokan, ditemani 2 mangkuk salad dan air mineral. Dinda tidak menyentuh makanannya. "Kenapa menerima tawaranku?" tanyanya langsung. "Setelah semua yang terjadi." Indra menatap tangannya yang sekarang kasar. "Karena aku berhutang padamu lebih dari sekedar uang. Hutang sikap. Hutang rasa hormat." Dinda menghela nafas. "Aku tidak butuh permintaan maaf lagi, Indra. Aku butuh partner bisnis yang profesional. Dan aku akan buktikan aku bisa menjadi itu," jawab Indra tegas. Saat mereka keluar dari restoran, seorang pria tampan dengan setelan jas mahal mendekat. "Ridwan." "Din, ada meeting dadakan dengan investor Singapura jam 2, katanya sambil memandangi Indra penuh tanya. Dinda melakukan perkenalan singkat. "Ridwan, ini Indra, partner catering kita." "Indra, ini Ridwan, direktur keuanganku." Jabat tangan mereka erat, penuh arti. "Senang akhirnya bertemu," ujar Ridwan dengan senyum tipis. "Dinda sering bercerita tentang keahlian masakmu." Indra bisa merasakan tegangan di udara. "Senang bertemu, Dinda. Bu Dinda telah sangat membantu usaha kecil kami." Malam harinya, Indra duduk di tepi sungai dekat warung Ardi, menatap air yang mengalir. Ardi menghampiri dengan 2 botol bir. "Gimana pertemuannya?" Indra memutar botolnya pelan. "Aku tidak tahu harus merasa apa. Melihatnya sukses, bahagia, dengan orang lain. Tapi ini kesempatanku untuk membuktikan aku bisa menjadi orang lebih baik. Bahkan jika hanya sebagai rekan bisnisnya." Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Indra tersenyum getir. Kehidupan memberinya ujian terberat, tapi juga kesempatan kedua yang tidak pernah dia duga. Pukul 3 pagi, warung Sop Mantap yang biasanya sepi sudah ramai oleh aktivitas. Indra dan Ardi memimpin 5 karyawan baru yang direkrut khusus untuk proyek catering Dinda. Uap panas mengepul dari 3 kuali raksasa tempat tulang sapi mendidih dengan rempah-rempah pilihan. "Kaldu harus mencapai konsistensi sempurna sebelum jam 6, seru Indra dengan suara parau, matanya merah oleh asap dan kurang tidur. Tangannya yang kini terampil mencincang daun bawang dengan ritme cepat, membentuk irisan seragam yang akan menjadi garnish akhir. Ardi mendekat, menepuk bahunya. "Kau yakin tidak mau tidur sebentar?
Kau sudah bekerja 18 jam non-stop. Indra menggeleng, menyeka keringat di dahinya. Ini kesempatan pertama, dan mungkin terakhir, yang Dinda berikan. Aku tidak boleh gagal. Di sudut dapur, tergantung foto clipping dari majalah bisnis yang menampilkan Dinda tersenyum bangga di depan kafenya. Indra memandanginya sesaat sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. Jam menunjukkan pukul 7.30 ketika bencana terjadi. Seorang karyawan baru tidak sengaja menjatuhkan seluruh panci saus spesial yang sudah disiapkan sejak subuh. Suara logam berdentum dan saus merah menggenangi lantai dapur. Bodoh. Itu saus rahasia yang butuh 5 jam pembuatan, bentak salah satu koki. Indra berdiri membeku, wajahnya pucat. Dalam 30 menit, makanan harus sudah dikirim ke lokasi acara. Tanpa saus ini, menu utamanya akan terasa hambar. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel. Jarinya melayang di atas nomor Dinda. Tapi kemudian diurungkannya. Semuanya tenang. Teriaknya dengan suara yang lebih percaya diri dari yang dirasakannya. Kita punya bahan cadangan. Aku akan buat versi cepat sausnya. Yang lain siapkan pengiriman. Ketika truk pengiriman hampir siap berangkat, sebuah mobil mewah berhenti di depan warung. Dinda keluar dengan wajah khawatir. Kenapa belum dikirim juga? Acara mulai jam 9. Indra menunduk. Ada sedikit masalah teknis, tapi... Dinda langsung menuju dapur, matanya menyapu keadaan berantakan. Tanpa sepatah kata pun, ia menggulung lengan bajunya dan mengambil pisau. Kalian butuh berapa banyak saus? Tanyanya sambil mulai memotong bawang dengan gerakan ahli. Indra tertegun. Dinda, kamu tidak harus. Ini acara besar saya, Indra. Sekarang beritahu resepnya. 30 menit berikutnya adalah tarian sempurna antara dua mantan kekasih yang dulu saling menghancurkan. Indra mengatur api dan bumbu, Dinda mengaduk dan mencicipi. Mereka bergerak dalam sinkronisasi yang aneh, seolah tubuh mereka masih mengingat ritme bersama yang dulu. Kurang gula, bisik Dinda. Indra mengangguk, menaburkan sedikit gula merah. Kau masih ingat? Dinda tidak menjawab, tapi sudut bibirnya berkedut. Saat saus akhirnya selesai dan pengiriman berangkat tepat waktu, seluruh staf bersorak. Dinda mengusap dahinya dengan punggung tangan, noda saus di pipinya. Indra mengulurkan handuk. Terima kasih. Kau menyelamatkan segalanya. Dinda menerima handuk itu, menghindari sentuhan jari. Aku melakukannya untuk bisnisku, bukan untukmu. Tapi saat dia pergi, Indra melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Sekilas rasa hormat yang belum ada sebelumnya. Acara berlangsung sukses besar. Bahkan Ridwan yang skeptis harus mengakui kehebatan menu tersebut. Investor sangat terkesan, katanya kepada Dinda di sela-sela acara. Tapi aku khawatir dengan kedekatanmu dengan Indra. Dinda memandang jauh ke arah dapur temporer di mana Indra sedang bekerja. Dia hanya rekan bisnis, Rid. Dan dia yang terbaik untuk pekerjaan ini. Malam itu, di apartemennya, Dinda berdiri di depan cermin lama. Hanya bisnis, katanya pada pantulannya. Tapi kenapa hari ini, saat mereka berdua bekerja sama di dapur, terasa seperti pulang? 3 minggu pasca acara catering sukses, warung Sop Mantap mengalami transformasi luar biasa. Antrean pelanggan mengular hingga ke jalanan di depan warung sederhana itu. Sebagian besar karena cerita mouth-to-mouth tentang sop buntut ajaib yang disajikan di acara Dinda. Sebuah blogger kuliner ternama bahkan memposting review panjang yang membuat warung itu viral. Indra berdiri di balik kompor. Wajahnya teduh oleh asap dan uap panas yang terus-menerus mengepul dari kuali-kuali besar. Tangannya yang kini penuh luka bakar kecil mengaduk kaldu dengan gerakan ritmis yang sudah seperti meditasi baginya. Mas, ada tamu khusus, teriak salah satu pelayan baru. Indra mengangkat kepala,
dan sendok kayunya jatuh ke lantai. Dinda berdiri di pintu masuk, mengenakan jeans sederhana dan kaos putih, jauh dari kesan eksekutif yang biasa ditampilkannya. Rambut pendeknya sedikit basah oleh hujan rintik-rintik di luar. "Aku datang sebagai pelanggan hari ini," ujarnya dengan senyum kecil yang membuat jantung Indra berdegup kencang. Mereka duduk di sudut warung yang paling sepi, ditemani 2 mangkuk sop buntut dan es teh lemon. Dinda mencicipi perlahan, matanya terpejam sesaat. "Masih sama dengan yang kau buat dulu," bisiknya tanpa sadar. Indra menatapnya, terkejut. Kau ingat?" Dinda mengangguk, tidak menatapnya. "Aku ingat semua, Indra. Sop pertama yang kau masak untuk ulang tahunku tahun kedua pacaran. Kau terlalu banyak merica sampai aku batuk-batuk." Tawa kecil mereka bersatu di udara yang tiba-tiba terasa hangat meski AC warung bekerja keras. "Kenapa kau benar-benar datang hari ini?" tanya Indra akhirnya, berani. Dinda menghela napas. "Aku butuh penutup. Untuk memastikan semua ini, kita benar-benar sudah selesai." Tapi saat matanya bertemu Indra, ada keraguan yang jelas terlihat. Pintu warung terbuka dengan keras. Ridwan berdiri di sana, wajahnya merah oleh kemarahan. "Dint, aku mencari kemana-mana. Ada meeting penting dengan investor jam ini." Dinda mengerutkan kening. "Kita tidak ada janji meeting hari ini, Rid." Ridwan melirik tajam ke arah Indra. "Aku tidak nyaman dengan ini. Dengan dia." Indra berdiri perlahan. "Mungkin kalian perlu bicara di luar." Tapi Dinda justru mengambil tasnya. "Tidak perlu. Aku sudah selesai di sini." Saat melewati Indra, bisikannya nyaris tak terdengar. "Besok aku akan kirim kontrak lanjutan." Malam itu, di apartemen mewahnya, Dinda berdiri di balkon menatap hujan. Telepon Ridwan yang kesekian kalinya dia abaikan. Di mejanya, terbentang 2 dokumen. 1. Proposal ekspansi bisnis dengan Ridwan sebagai partner utama. 2. Surat rekomendasi untuk Indra dari Asosiasi Kuliner Jakarta. Jarinya mengetuk-ngetuk gelas anggur. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Bukan Ridwan, tapi Ardi. "Bu Dinda, maaf mengganggu. Indra kecelakaan di dapur. Tangannya terbakar cukup parah. Dia menolak dibawa ke rumah sakit, bilang tidak punya asuransi." Dinda sudah mengambil kunci mobil sebelum Ardi selesai berbicara. Lampu neon rumah sakit menerangi wajah pucat Indra yang sedang dirawat. Matanya membesar ketika melihat Dinda berlari masuk. "Kau tidak perlu datang," ujarnya lemah. Dinda menatap luka bakar di tangan kanannya. Tangan yang dulu begitu lembut mengusap wajahnya. Tanpa berpikir, dia meraihnya. "Bodoh. Kenapa tidak bilang kalau tidak punya asuransi? Aku punya fasilitas kesehatan untuk semua partner bisnisku." Indra tersenyum getir. "Kita belum tanda tangan kontrak baru." Dinda menghela napas panjang. "Indra, aku tidak tahu harus bagaimana lagi denganmu. Aku ingin membencimu, tapi... Dinda tidak menjawab. Tapi genggamannya pada tangan Indra tidak juga dilepaskan. 3 minggu setelah kecelakaan itu, tangan Indra masih terbungkus perban putih, tetapi lukanya sudah mulai sembuh. Warung, sop mantap, tetap berjalan di bawah pengawasan Ardi, sementara Indra menghabiskan waktu di teras belakang rumah kontrakannya yang kecil, merenung sambil memandangi bibit-bibit rempah yang baru saja ditanamnya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Dinda keluar dengan membawa sejumlah dokumen dan sebuah dus kecil. "Aku membawa kamu makanan," katanya, meletakkan dus berisi masakan rumah di meja kayu sederhana. "Dengar-dengar kau kesulitan masak sendiri sekarang." Indra tersenyum getir. "Terima kasih. Tapi kau tidak perlu repot-repot." "Tidak,
Dinda duduk di hadapannya. Aku ingin. Mereka makan dalam keheningan yang nyaman, sesekali bertukar cerita tentang bisnis, tentang perkembangan warung, tentang kafe baru Dinda yang akan dibuka. Bicara tentang segala hal, kecuali tentang mereka. Setelah makan, Dinda mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini kontrak kerjasama permanen untuk catering perusahaan kami, ujarnya dengan suara datar. Gajimu akan dinaikkan 30%, dan kau mendapat asuransi kesehatan penuh. Indra menerima dokumen itu, tetapi matanya tertuju pada surat lain yang masih ada di tangan Dinda. Dan itu. Dinda menarik napas dalam. Surat pengunduran diri Ridwan. Dia memilih keluar setelah tahu aku masih memiliki perasaan padamu. Udara di sekitar mereka seakan berhenti bergerak. Indra tidak bisa bernapas. Aku tidak datang ke sini untuk memulai kembali hubungan kita. Dinda cepat menambahkan, matanya berkaca-kaca. Terlalu banyak yang sudah hancur. Terlalu banyak luka. Indra mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi, Dinda melanjutkan, suaranya bergetar. Aku juga tidak bisa terus berpura-pura membencimu. Aku melihat perjuanganmu, perubahanmu, dan aku. Aku mencintaimu, potong Indra dengan suara parau. Selalu. Bahkan di saat-saat terburukku, saat aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Dinda menutup matanya, air mata akhirnya jatuh. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Indra. Kita tidak perlu kembali, jawab Indra pelan. Kita bisa mulai dari halaman baru. Lebih pelan, lebih bijak. Dinda berdiri, berjalan ke tepi teras kecil itu. Di kejauhan, langit Jakarta berwarna jingga oleh matahari terbenam. Aku butuh waktu, bisiknya. Indra tidak mendesak. Dia hanya duduk diam, menatap punggung Dinda yang tegang, memberinya ruang yang dia butuhkan. Setelah beberapa saat, Dinda berbalik. Matanya masih basah, tetapi ada senyum kecil di bibirnya. Besok ada tasting menu untuk kafe baruku. Kau mau datang? Sebagai konsultan kuliner, tentu saja. Indra tersenyum, mengangguk. Tentu saja. Di kafe Dinda yang baru, di antara desain interior modern dan aroma kopi pilihan, mereka duduk berhadapan. Bukan sebagai mantan suami istri, bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai dua orang yang pernah saling melukai, saling kehilangan, dan kini belajar untuk saling memaafkan. Dinda mengangkat cangkir kopinya. Untuk kerjasama baru kita. Indra menyentuhkan cangkirnya dengan lembut. Untuk halaman baru. Di luar jendela, matahari pagi bersinar cerah, menerangi jalanan kota yang sibuk. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan menemukan jalan kembali ke satu sama lain. Atau mungkin tidak. Tapi untuk sekarang, ini sudah cukup. 1 tahun kemudian, di pembukaan cabang kelima, Chapter 1, seorang fotografer mengabadikan momen pemotongan pita, Dinda di sebelah kiri, Ardi di tengah, dan Indra di sebelah kanan. Jarak antara Dinda dan Indra hanya 30 cm. Lebih dekat dari foto apapun mereka dalam 5 tahun terakhir. Tapi yang paling mencolok adalah senyum alami mereka. Tulus, tanpa beban, penuh penerimaan. Bukan akhir yang sempurna, tapi awal yang cukup baik. 6 bulan telah berlalu sejak Indra dan Dinda memutuskan untuk membangun hubungan baru sebagai rekan bisnis dan teman. Cafe, Chapter 1, kini memiliki 5 cabang, dan warung, Sop Mantap, telah bertransformasi menjadi restoran kecil yang nyaman dengan antrean panjang setiap akhir pekan. Di permukaan, semuanya terlihat sempurna, hingga sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Dinda di tengah malam. Kamu benar-benar berpikir dia sudah berubah? Coba tanya tentang uang yang hilang dari rekening perusahaan bulan lalu. Atau perempuan yang sering datang ke warungnya setelah jam tutup. Pesan itu tidak bernomor, tidak bisa dilacak. Dinda berdiri di balkon apartemennya,
Jari jemarinya menggenggam erat ponsel. Dinginnya udara malam tidak sebeku rasa curiga yang tiba-tiba menggerogoti hatinya. Tidak, bisiknya pada diri sendiri. Aku tidak akan jatuh ke dalam pola pikir lama. Tapi ketika dia menutup mata, bayangan masa lalu, Indra yang berbohong, Indra yang mencuri uang mereka, Indra dengan perempuan lain, bergulung-gulung seperti badai di kepalanya. Keesokan paginya, Dinda memutuskan untuk mengunjungi warung Indra tanpa pemberitahuan. Saat mobilnya berbelok ke jalan kecil menuju restoran itu, matanya menangkap sosok perempuan muda berambut panjang keluar dari pintu belakang warung, mengenakan kaos oblong yang terlalu besar, kaos yang Dinda kenal sebagai milik Indra. Perempuan itu menoleh, dan Dinda mengenalinya seketika. Anggi. Dunia seakan berhenti berputar. Napas Dinda tersangkut di tenggorokan. Tanpa berpikir panjang, dia menginjak gas dan pergi, meninggalkan warung itu jauh di belakang. Di kafe pusatnya, Dinda menatap dokumen laporan keuangan bulanan dengan pandangan kosong. 50 juta hilang dari rekening operasional, transfer ke vendor bahan makanan yang ternyata tidak pernah menerima pesanan. Dan sekarang Anggi muncul kembali. Aku sudah dipermalukan sekali. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Indra tidak menyadari bahwa Dinda telah melihat Anggi. Dia sibuk menyiapkan menu baru ketika Dinda tiba-tiba masuk ke dapur dengan wajah dingin. Kita perlu bicara, ucap Dinda singkat. Sekarang. Ruangan kecil di belakang restoran terasa pengap. Dinda melemparkan print-out transaksi mencurigakan ke meja. Jelaskan ini. Indra memeriksa dokumen itu dengan alis berkerut. Aku tidak tahu tentang ini. Dan Anggi, sergah Dinda, suaranya mulai pecah. Apa dia juga tidak tahu? Atau dia hanya, kebetulan, mampir setelah jam tutup? Indra terlihat benar-benar bingung. Anggi? Dia sudah kabur ke luar negeri setahun yang lalu. Aku melihat dia pagi ini, teriak Dinda, air matanya meledak. Keluar. Dari warungmu. Dengan bajumu. Indra terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah pucat. Oh Tuhan, itu pasti Rina, adik Anggi. Dia baru 2 minggu ini magang di sini, membantu administrasi. Aku tidak berpikir. Jadi sekarang ada keluarga mereka juga yang terlibat. Dinda tertawa getir. Kau benar-benar tidak pernah berubah, ya. Dia berbalik untuk pergi, tetapi Indra menahan lengannya. Dinda, tolong. Aku bersumpah tidak tahu apa-apa tentang uang ini. Mari kita periksa bersama. Dinda melepaskan genggamannya dengan kasar. Sudah cukup, Indra. Aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan. Malam itu, di apartemennya yang sunyi, Dinda menerima telepon dari Ardi. Bu Dinda, aku baru memeriksa rekaman CCTV. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Video yang dikirim Ardi menunjukkan Rina, atau Anggi, sedang mengakses komputer kasir larut malam. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sosok yang muncul beberapa menit kemudian, Ridwan. Dinda memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Ridwan yang memberikan sejumlah uang tunai kepada perempuan itu. Ridwan yang kemudian mengakses dokumen di laptop Indra. Tapi kenapa? Jawabannya datang dalam bentuk email anonim yang masuk tepat tengah malam, berisi foto-foto pertemuan rahasia antara Ridwan dan Anggi di Singapura 3 bulan lalu, plus bukti transfer besar dari rekening perusahaan Dinda ke akur offshore. Email itu diakhiri dengan satu kalimat. Bukan Indra yang harus kau waspadai. Dinda duduk di lantai apartemennya, dikelilingi oleh dokumen-dokumen dan laptop yang masih memutar rekaman CCTV. Di luar, hujan mulai turun deras, mengetuk jendela seperti isyarat peringatan. Dia telah salah. Salah menuduh. Salah mempercayai orang yang salah. Tapi yang paling menyakitkan, dia telah merusak lagi kepercayaan yang susah payah dibangun antara dirinya dan Indra. Telepon di tangannya berdering.
Indra. Dinda menatap layar selama beberapa dering, lalu akhirnya mengangkat. Kita perlu bicara. Suara Indra di seberang terdengar serak. Bukan sebagai rekan bisnis. Bukan sebagai mantan apapun. Tapi sebagai dua orang yang terus disabotase oleh masa lalunya. Dinda menutup mata, merasakan air mata panas mengalir lagi. Aku tahu, bisiknya. Tapi aku tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Percayalah pada dirimu sendiri, jawab Indra pelan. Pada nalurimu yang dulu bisa membedakan mana yang benar dan salah. Aku akan di warung sepanjang malam jika kau butuh bukti, atau sekadar teman bicara. Di luar, petir menggelegar membelah langit malam. Badai baru saja dimulai. Pagi itu, Dinda berdiri di depan pintu warung Indra dengan dokumen-dokumen penting dalam tasnya. Matahari belum sepenuhnya terbit, menyisakan cahaya jingga lembut di langit Jakarta. Indra sudah menunggu di teras belakang dengan 2 cangkir kopi panas. Wajahnya lelah tetapi penuh perhatian. Sebelum kita mulai, ucap Dinda dengan suara serak, aku ingin minta maaf. Aku seharusnya tidak langsung menuduh. Indra menggeleng, menggeser kursi untuknya. Kita sama-sama punya luka lama yang mudah terbuka. Selama 3 jam berikutnya, mereka menyatukan semua bukti seperti menyusun puzzle. Rina ternyata benar adik Anggi, dikirim khusus untuk menyabotase mereka. Transfer mencurigakan itu adalah bagian dari skema Ridwan yang ingin menguasai saham mayoritas perusahaan Dinda dengan membuat Indra tampak bersalah. Ridwan dan Anggi ternyata sudah berhubungan sejak lama, ujar Dinda sambil menunjuk bukti transfer dari rekening offshore Ridwan ke Anggi setahun lalu. Mereka merencanakan semua ini. Indra memandang dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Aku yang membuka pintu untuk mereka dengan semua kesalahanku dulu. Dinda tanpa sadar meraih tangannya. Tapi kali ini, kita menghadapinya bersama. Pertemuan dengan Ridwan di kantor pusat berlangsung tegang. Ketika dihadapkan pada semua bukti, wajahnya yang biasanya tampan berubah menjadi buruk rupa oleh kemarahan. Kau pikir bisnismu akan sukses tanpa aku? Hardiknya pada Dinda. Dinda berdiri tegak. Aku sudah sukses sebelum mengenalmu, dan akan terus sukses setelah kepergianmu. Ridwan akhirnya mengaku. Dendamnya dimulai ketika Dinda menolak lamaran diam-diamnya, memilih untuk fokus pada bisnis dan rekonsiliasi dengan Indra. Anggi, yang masih menyimpan dendam pada Indra, dengan mudah diajak bersekongkol. Polisi datang membawa Ridwan dengan tuduhan penggelapan dan konspirasi. Rina kabur, tetapi jejaknya sudah terlacak. Malam itu, Dinda dan Indra duduk di tepi danau dekat warung, menatap refleksi bulan di air yang tenang. Kau ingat dulu kita sering berjanji akan pensiun muda, punya villa di tepi danau, ujar Indra tiba-tiba. Dinda tersenyum. Kamu yang menginginkannya. Aku lebih suka kota. Indra tertawa. Lihat, kita selalu berbeda. Tapi mungkin itu yang membuat kita kuat, balas Dinda. Aku yang teratur, kamu yang spontan. Aku yang berhitung risiko, kamu yang berani mengambil langkah. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Jadi, apa sekarang? Tanya Indra akhirnya. Dinda menarik napas dalam. Aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu lagi. Indra mengangguk, matanya berbinar. Aku bisa hidup dengan jawaban itu. 1 tahun kemudian, di sebuah upacara sederhana di tepi danau, Ardi berdiri sebagai saksi sambil tersenyum lebar. Sebelum aku menyatakan kalian sebagai pasangan suami istri, ucap penghulu, apakah kalian yakin tidak ingin saling memaafkan secara formal terlebih dahulu? Dinda dan Indra saling memandang, lalu tertawa. Kami sudah melakukannya setiap hari selama setahun terakhir, jawab Dinda sambil menggenggam tangan Indra erat. Dan kami akan terus melakukannya setiap hari ke depan, tambah Indra.
Matahari terbenam menyirami mereka dengan cahaya keemasan ketika ciuman pertama sebagai suami istri, untuk kedua kalinya dalam hidup mereka, terjadi di antara tepuk tangan dan air mata bahagia. 3 tahun kemudian, Chapter One Sop Mantap, kini menjadi franchise terkenal dengan 30 outlet di seluruh Indonesia. Anggi dan Rina ditangkap di Malaysia karena penipuan, sementara Ridwan keluar dari penjara dan memilih meninggalkan Jakarta. Di kantor pusat mereka, ada rak khusus berisi 3 benda. 1. Sendok kayu pertama yang dipakai Indra di warung. 2. Nota transaksi pertama Cafe Dinda. 3. Foto pernikahan mereka di tepi danau. Setiap pagi sebelum memulai kerja, Dinda dan Indra akan melewati rak itu, saling tersenyum, mengingat perjalanan panjang mereka, dari cinta, ke pengkhianatan, ke penyesalan, dan akhirnya pulang ke pelukan satu sama lain.